Saudaraku sekalian, kalau kita percaya bahwa kekristenan itu luar biasa, jalan keselamatan dalam Yesus Kristus itu eksklusif. Apa bedanya dengan orang-orang di luar Kristen? Seberapa berdampak kekristenan yang kita yakini luar biasa dan eksklusif tersebut, saudaraku? Jika kita melihat kenyataan, tidak banyak orang-orang Kristen yang memiliki keagungan perilaku yang menakjubkan, saudaraku. Sebab faktanya kita menemukan banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Banyak orang Kristen atau hampir semua orang Kristen juga tidak beda dengan orang-orang non-Kristen. Apalagi saudara-saudara, kalau kita melihat kenyataan orang-orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen, dan ada orang-orang non-Kristen yang kelakuannya jauh lebih baik. Kita jangan menutup mata terhadap realitas bahwa tidak sedikit orang-orang non-Kristen yang memiliki perilaku yang baik. Bahkan bisa dikatakan unggul. Coba saudara-saudara tanya kepada pengusaha-pengusaha. Tidak sedikit di antara mereka yang lebih mempercayakan usahanya kepada orang non-Kristen yang dibuktikan lebih jujur dari orang Kristen sendiri. Ya, saudaraku, hati-hati kalau kita bisnis dengan orang Kristen. Jangan saudara berkata, dia Kristen loh, dia majelis loh, dia keluarga pendeta loh, oh dia pendeta loh. Tidak jaminan memiliki keagungan moral, saudara. Tidak jaminan. Ya, kita harus membuka mata terhadap orang-orang non-Kristen, juga tokoh-tokoh agama non-Kristen yang memiliki keagungan sikap, attitude, manner, dan saya sudah melihat itu. Sehingga timbul pertanyaan, saudaraku, mengenai hidup kekristenan, saudaraku, dalam banyak orang Kristen. Mengapa keselamatan yang dimiliki orang Kristen tidak atau kurang berdaya guna mengubah mereka secara signifikan? Ini pernah saya kemukakan dalam satu pertemuan juga di Suara Kebenaran. Dan hari ini saya mau melengkapi apa yang sudah saya kemukakan. Menyampaikan ini bukan bermaksud saya hendak menunjukkan bahwa saya lebih baik dari orang Kristen lain. Saya sendiri juga bertanya-tanya, mengapa saya tidak menjadi lebih baik atau jauh lebih baik dari mereka yang bukan orang Kristen. Dan ini yang juga memberi saya motivasi untuk mencari, untuk berburu kebenaran, saudara. Itu salah satu yang memicu saya untuk mencari kebenaran. Seperti yang saya kemukakan pada hari Minggu, saya minta maaf saya menyebut salah tahunnya. Bukan tahun 1999 atau 1998 ya. Tapi 2008 saya mengalami krisis
kekecewaan yang dalam. Mengapa Kristen seperti ini? Melihat orang lain juga melihat diri saya sendiri. Pasti ada kekristenan yang sejati. Pasti ada kekristenan yang benar. Dan hari-hari itu saudara, saya mulai meletakkan tugas saya sebagai dosen. Saya ditawari untuk menjadi ketua atau memilih jadi ketua STT atau ketua yayasan. Saya masih ingat yang menanyakan saya itu pimpinan dari sinode sendiri. Pimpinan dari sinode sendiri. Saya menjawab tidak dua-duanya Om, dengan kecewa, dengan pahit. Dan saya tidak lagi mengajar di sekolah tinggi teologi. Dan saya mulai banyak berdiam diri, saudaraku. Saya belajar kembali bahasa asli Alkitab, ya saudaraku. Dan memang sejak itu saya mulai jadi broker, cari uang, dan ada geliat untuk mendapatkan uang. Dan saya bertekad untuk tidak mengambil uang dari kolektor. Nah waktu itu saudara, ya belum tentu langkah saya benar, tapi itulah yang saya lakukan. Dan hari-hari itu saya menemukan kebenaran mengenai corpus delicti yang mengubah hidup saya. Inilah kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen, pembicara Kristen, pengkhotbah maksud saya, para pendeta, teolog, dan jemaat, termasuk majelis dan aktivis. Ada yang hilang di dalam hidup kekristenan. Mengapa kekristenan membuat kita tidak menjadi istimewa yang mencolok? Ya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan bahwa hidup keagamaan kita atau kebenaran kita harus melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran itu artinya perilaku. Sama dengan attitude atau manner. Yang di dalam bahasa aslinya itu dikaiosunen. Mengapa? Ini pertanyaan yang kita harus persoalkan, saudara. Ayo kita persoalkan bersama. Ya. Jangan sampai kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Ya. Karena kekayaan keselamatan dalam Yesus Kristus pasti luar biasa. Mengapa? Ya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah semesta alam. Dia adalah firman, dia yang menyampaikan firman kebenaran. Dan firman itu atau Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Lagi pula kita orang-orang yang menerima Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 16 bahwa kita ini orang yang dituntun Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Jadi yang diberikan itu powerful, luar biasa. Tetapi mengapa tidak berdampak nyata? Tidak membuat kita jadi manusia unggul yang cemerlang, saudaraku. Ya karena ada yang salah. Tentu bukan di pihak Tuhan, di pihak kita. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang tidak peduli terhadap fakta ini. Karena memang tidak tertarik dengan kehidupan kerohanian atau tidak tertarik dengan kehidupan spiritualitas. Hal-hal rohani, spiritualitas. Tidak tertarik. Sehingga mereka juga tidak mempersoalkan itu. Tetapi untuk membuat
orang merasa, orang Kristen ya, yakin bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain karena eksklusivitas doktrin yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan kalimat itu benar, tidak salah. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Saya juga percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tetapi dia mati bukan hanya untuk orang Kristen, dia mati untuk semua orang, saudaraku. Sebab semua orang dilahirkan juga tidak pernah ingin, tidak pernah mau dilahirkan. Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang melahirkan orang di bumi lalu hanya untuk masuk neraka. Tuhan memberi kesempatan semua orang untuk bisa menikmati kehidupan yang Allah sediakan di dunia yang akan datang. Kalau di dunia hari ini kan sudah rusak, saudaraku, rusak sekali. Waduh, hanya 70, 80, 100 tahun paling lama atau lebih sedikit. Penderitaan, saudaraku. Coba kalau kita lihat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Aduh, pedih sekali. Sudah pedih di bumi, sudah miskin di bumi, menderita di bumi, mati masuk neraka. Tidak mudah. Allah yang adil, Allah yang memberi kesempatan kepada mereka. Maka orang-orang yang tidak membahayakan sesamanya, yang sama dengan mengasihi orang lain seperti diri sendiri, itu orang-orang yang akan diselamatkan. Artinya boleh masuk dunia yang akan datang, tetapi hanya menjadi anggota masyarakat. Nah, kalau orang percaya harus lebih keunggulannya. Yang boleh masuk menjadi anggota masyarakat saja harus orang-orang unggul, walaupun non-Kristen. Dan inilah yang membuat kita, saudaraku, tidak menjadi eksklusif, tetapi inklusif yang bertanggung jawab. Ini yang membuat kita bisa memeluk semua keyakinan, tanpa bermaksud mau mengajarkan universalisme, bukan mengikuti sinkritisme, bukan. Sinkritisme artinya mencampur adukkan semua agama. Universalisme artinya mempercayai semua orang akhirnya masuk surga. Tidak. Ingat kalimat hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Mereka orang-orang yang memiliki keunggulan-keunggulan kasih terhadap sesamanya. Tentu juga tidak banyak sih. Tapi di sepanjang sejarah hidup itu selalu ada seperti itu, saudaraku. Ya, selalu ada seperti itu. Saya mention peristiwa G30 SPKI di mana ada satu desa, ada satu kampung di mana penduduknya rata-rata Tionghoa yang ada genocide ya saudara, itu saksi matanya juga masih ada dan cerita tentang peristiwa itu ya, karena mereka semua dituduh PKI, itu orang tua anak kecil dibunuh. Tetapi ada orang-orang Jawa ya saudara yang berani mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan warga Tionghoa ini saudara, menyembunyikan dan melindungi mereka. Apakah orang-orang baik seperti ini masuk neraka? Dan banyak orang-orang baik di seluruh belahan dunia ini, saudara. Nah, apa artinya saya mengatakan ini? Nah, eksklusifnya orang Kristen itu bukan hanya meyakini Yesus satu-satunya juru selamat. Di luar Kristen tidak ada keselamatan. Tetapi bahwa orang yang mengenal Yesus Kristus, yang dipilih sebagai umat pilihan, harus istimewa, eksklusif dalam perbuatan, perilaku, atau kualitas spiritualitasnya. Itu maksudnya. Makanya perhatikan orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Ia tidak menemukan eksklusivitas perilaku yang harus ditumbuhkan, dikembangkan. Tetapi yang mereka biasa yakini eksklusivitas dalam doktrin dan keyakinan.
Ya, Yesus mati untuk dosa dunia. Ini bukan untuk sebagian orang. Jadi orang yang tidak mendengar Injil atau memang hidup di luar berita Injil atau sebelum Injil ada, itu dihakimi menurut perbuatan. Yang hukum yang sama dengan itu, lah itu hukum untuk mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi yang mengenal Allah, kasihilah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Nah ini ada kelompok yang menjadi anggota masyarakat, saudaraku. Memang bukan umat pilihan. Untuk menjadi umat pilihan itu ditentukan oleh Allah. Tapi yang ditentukan oleh Allah itu bukan berarti pasti masuk surga. Kalau dia hanya baik, ya tentu menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau dia menjadi serupa dengan Yesus, itu menjadi keluarga kerajaan atau dimuliakan. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ini saudaraku. Jadi jangan hanya keyakinan secara eksklusif Yesus, maksud saya tidak ada keselamatan di luar Kristen. Nanti dulu. Di luar Kristen itu bisa selamat tapi menjadi anggota masyarakat. Tapi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena Yesus mati untuk semua orang. Jadi eksklusif kita itu bukan karena kita yakin Yesus ini mati hanya untuk sebagian orang. Eksklusif kita adalah kita umat pilihan yang mengenal Yesus, mendengar Injil, menerima meterai Roh Kudus, di mana kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi ketika orang berkata Yesus mati hanya untuk sebagian orang, itu eksklusivitas manner, perilaku, perbuatan saudaraku menjadi kabur saudara. Yang ada nanti arogansi doktrin. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Berarti orang di luar Kristen semua masuk neraka. Ini yang salah. Orang-orang seperti ini nggak mungkin bisa memiliki toleransi secara proporsional. Jangan gitu dong ya saudara. Banyak orang-orang non-Kristen yang baik dan bersahabat dengan orang Kristen. Dan Tuhan berkata, yang memberi air segelas secangkir tidak hilang kok upahnya. Siapa? Ya mereka yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Itu kan bukan bicara soal orang Kristen yang di pihak kita. Orang Kristen pasti di pihak kita lah. Orang di luar Kristen tapi di pihak kita, tidak mendatangkan kesulitan, tidak membuat persekusi. Tapi kalau membuat persekusi itu pasti antikris saudaraku. Banyak tokoh-tokoh politik di Indonesia dan juga tokoh-tokoh agama di negeri ini yang memiliki nasionalisme yang tinggi, mengayomi semua masyarakat dari semua golongan dan agama. Jangan saudara gampang berkata mereka masuk neraka, belum tentu. Justru orang-orang Kristen yang mengenal Yesus tapi kelakuannya brengsek, kejam, terhadap pembantu juga kejam, gaji ditahan-tahan, sewenang-wenang. Seperti suatu hari ada pembantu lari dari rumah majikannya yang adalah seorang pendeta. Kalau tidak salah dia dipukuli, ya, dia lari lewat tembok. Kelihatan bekas luka-lukanya. Kok bisa masuk surga orang begitu? Nggak mungkin lah ya saudaraku. Nangkep nggak ya? Jadi kita harus lihat fakta kehidupan saudaraku. Nah ini yang membuat orang mulai tidak suka mendengar khotbah saya karena mereka
maunya yang masuk surga itu orang Kristen. Surga itu apa? Masyarakat, kehidupan. Loh, jelaskan ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ada yang menerima janji-janji bersama-sama dengan Yesus. Dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Memerintah bersama-sama dengan Yesus. Diberi hak-hak di dalam kerajaan surga. Jelas, ini bukan kelompok masyarakat. Jadi kalau ada angka 144.000 orang pilihan, saya tidak bicara angka secara eksak ya, tapi saya mau menunjukkan orang-orang istimewa. Ya, makanya ada orang-orang yang harus sempurna, must be perfect, yang hidup keagamaannya melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita harus kembali kepada ajaran yang benar, bukan pandangan atau asumsi manusia, saudara. Yesus mati untuk semua orang karena satu orang Adam. Semua manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Sekarang adil, oleh satu Yesus semua orang diberi pengharapan untuk boleh hidup kembali. Fair, adil. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti. Dari Adam sampai amin. Semua punya kesempatan. Punya kesempatan bukan berarti otomatis semua masuk surga, yaitu universalisme. Dihakimi. Nah, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Tidak ada penghakiman. Semua orang meluncur masuk neraka. Sudah, gak ada hitungan lagi. Makanya kalau orang tanya, Pak, di perjanjian lama orang bisa masuk surga? Nggak bisa. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya apa, Pak? Nah, ada teolog mengatakan itu prerogatif Allah. Nah, itu kan kurang tepat. Yesus juga mati untuk mereka. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, Yesus sudah menjamin darahnya untuk semua manusia. Maka di perjanjian lama selalu ada penumpahan darah. Ini sebagai profesi, profetik, voucher, saudaraku, voucher. Sekaligus simbol lambang, nubuatan profetik dari korban yang sesungguhnya, yaitu darah Yesus. Darah domba itu hanya vouchernya saja, nanti vouchernya ditukar. Makanya ketika Yesus menumpahkan darah, sudah jatuh ke bumi, maka orang-orang saleh dibangkitkan. Itu baru prerogatif Allah yang benar-benar saleh. Diangkat, itu kebangkitan pertama. Apa enggak ngerti? Jelas kan? Kebangkitan pertama oleh satu orang Adam, semua manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Sekarang oleh satu orang, Yesus, semua memiliki kesempatan, pengharapan. Tetapi yang di luar umat pilihan hanya masyarakat. Itu pun kalau tidak membahayakan bagi sesamanya atau yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang non-Kristen, saudara memancarkan kemuliaan keagungan anak Allah. Kalau harus memberi pertanggung jawab, imanmu ceritakan. Kalau tidak usah maksa orang masuk Kristen. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang menjadi umat pilihan kok, dipilih. Seperti Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia dijadikan memang Allah sudah merancang adanya orang-orang ini. Dulu sudah, sebelum dunia dijadikan. Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi yang dipilih itu kelompok orang-orang tertentu, yang ditetapkan itu standarnya menjadi anak-anak Allah yang kudus dan tidak bercela. Seperti Roma pasal 8 ayat 28-29. Dimulai dengan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bukan untuk semua orang, bagi yang mengasihi. Sebab orang-orang ini ya dipanggil. Yang dipanggil ini dipilih bukan sembarangan, dan yang dipilih ini ditetapkan
untuk serupa dengan gambaran anaknya. Yang ditetapkan itu standarnya, bukan manusianya. Nah, kalau manusianya Allah jadi jahat atau ambivalen. Allah bisa jahat, bisa baik. Baik untuk orang yang dipilih, dan tidak baik atau jahat untuk orang yang tidak dipilih. Itu ajaran yang tidak tepat. Yang tepat adalah bahwa Allah memilih orang-orang untuk mendengar Injil. Dan orang-orang ini harus memberikan respon. Maka yang mengasihi digarap oleh Allah. Itu maksudnya ya, saudaraku. Jadi eksklusivitas kekristenan bukan pada doktrin, tetapi pada implementasinya. Yesus, maksud saya, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu eksklusif. Eksklusif untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Nah, eksklusif yang sebenarnya umat pilihan yang menerima Roh Kudus, mendengar Injil, dan merespon keselamatan dengan respon yang baik, sehingga menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Baru eksklusif. Dan hidup seseorang harus menjadi kesaksian. Maka itu yang dikatakan menjadi saksi. Menjadi saksi artinya membuktikan bahwa Allah pernah mengutus putranya menjadi juru selamat. Nah, kalau sudah ketemu orang non-Kristen, tadi saya bicara dia tidak menjadi Kristen, ya sudah. Tapi jangan jahat, apalagi jangan kamu mencoba meludahi Tuhan Yesus. Karena dia akan jadi raja di atas segala raja. Kalau dia baik terhadap orang Kristen, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Suatu hari ketika ia meninggal dunia, dunia berakhir, Yesus menjadi raja. Mereka berkata, syukur, untung saya tidak menyakiti orang-orang Kristen ini. Dan Yesus berkata, oke, kamu boleh. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Bisa saja itu orang Kristen itu yang lapar, yang miskin, yang menderita dalam penjara. Ada orang-orang baik yang menolong orang-orang Kristen atau menolong sesamanya. Nah, itu dia. Nah, itu ngerti nggak ya? Makanya kita itu jangan arogan. Nggak ada keselamatan di luar Kristus. Benar itu. Tapi jangan arogan kalau kelakuanmu brengsek. Apa artinya? Apa artinya berita keselamatan itu? Tapi kalau kelakuanmu baik, orang non-Kristen yang tidak terpilih sebagai umat pilihan pun tidak menyakiti orang Kristen, kamu menyelamatkan dia. Walaupun hanya menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau kita di gereja, kita mengarahkan orang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu luar biasa kan. Ngerti nggak ya? Ini benar banget. Kalau hanya keyakinan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, itu iman Kristen yang masih sia-sia. Tidak berkuasa. Percaya itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Karena kenal. Nah, orang di luar Kristen nggak kenal. Ya udah, Yesus juru selamat, terserah situ katanya. Tapi saya nggak percaya karena saya punya agama. Ya udah, Tuhan bukan Tuhan yang haus pengikut, bukan umat pilihan. Itu kan prerogatif Allah memilih. Dulu waktu saya muda, saya kan diajari menginjil pakai 4 hukum rohani, buku kecil itu. Saya berjalan di sepanjang jalan Latu Harari di Kalimalang itu dulu tempat preman-preman, pelacur-pelacur, terus LGBT ya, LGBT ya, LGBT. Itu di situ. Orang saya pernah ada Satpol PP, kan dulu ada garukan misalnya. Garukan itu nangkepin para orang bilang bencong-bencong itu. Saya ikut lari mau bencong-bencong. Saya cuma takut ketangkep, saya dibawa. Loh itu benar, lari. Wah, mereka angkat roknya itu ya. Itu kan ada rel kereta api itu. Wah, langkahnya tegap banget. Wah, saya tuh menginjil. Cara menginjilnya begini, saya lihat kanan kiri. Kalau ada sendirian atau 2 orang, saya bilang,
Maaf, selamat malam. Biasanya malam saya. Apakah Anda pernah kenal nama Yesus? Oh, kenal. Itu orang Kristen. Iya. Saya ngomong, wah dulu itu umur saya itu masih remaja loh. Saya masih 16-17 tahun loh. Bener. Di daerah Latu Harari itu ada Jalan Blora. Jalan Blora itu dulu terkenal dengan sop kambing. Jadi kalau orang makan sop kambing tidak habis kan dibuang tuh. Itu dikumpulkan lalu orang-orang yang nggak mampu itu suka makan itu. Jadi baunya amis-amis tuh. Jadi saya memberitakan Injil. Nah waktu itu saya anggota gereja GPIB Paulus Jalan Imam Bonjol. Jadi hari Minggu saya membawa orang-orang ini yang mau percaya Yesus tuh ke mereka. Saya kasih baju satu-satu. Dan pernah saya masih ingat di bawah kolong jembatan Latu Harari waktu itu. Masih kumuh itu daerah ya. Sekarang kan jadi bagus rel kereta api. Saya kasih baju lalu, wah ini kesempitan. Saya buka baju di bawah kolong jembatan. Coba yang ini cukup nggak? Itu saya umur 16-17 tahun Pak. Tuhan saksinya. Makanya saudara saya pernah bilang begini, kamu itu kok habis terus bajunya? Tapi saya nggak cerita karena keluarga saya sebagian bukan orang Kristen, nggak ngerti. Nah, saya memberitakan Injil cara begitu, kenal Yesus nggak? Nggak salah, tetapi sebenarnya yang menjadi saksi itu kelakuan kita, bukan perkataan kita. Makanya percuma kita debat, nggak mungkin ketemu lah, beda perspektifnya kok. Orang lain punya kitab suci dengan sudut pandang iman tertentu, kita punya sudut iman yang lain, ya sudah. Nah orang-orang ada yang saya injili berkata, oh saya percaya. Oh percaya, Yesus juru selamat. Oh iya saya percaya, Yesus juru selamat. Tapi saya sudah punya agama. Loh itu sudah berkali-kali saya ketemu begitu. Waduh saudara, tukang toge goreng di pinggir jalan pun juga saya injili. Pak, percaya Tuhan Yesus. Oh Yesus Kristus. Dia nggak bisa bilang Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya tapi Bapak harus percaya, saya percaya saja Pak. Sambil bikin toge goreng lah. Gimana ini? Bagaimana mengkristenkan orang ini? Rupanya itu cara-cara yang menurut saya belum tepat. Bisa kita memberitahukan hal itu, bisa, bukan tidak bisa, bisa. Tetapi saudaraku sekalian, yang saya maksudkan adalah kita harus menjadi kesaksian, ya. Tetangga kanan kiri kita jadi penolong mereka, mereka bilang baik. Ini tidak berlebih-lebih ya. Driver saya baru cerita disebut nama orang, Pak Bapak ini yang dulu anaknya pernah Bapak bantu untuk sekolah di sekolah menengah kejuruan, lalu kebakaran lagi, lalu saya bantu juga. Dia bilang saya tidak akan lupa seumur hidup kepada Pak Pendeta itu. Wah bagus, dia tidak mungkin bakar gereja. Dia nggak mungkin bakar gereja. Satu kali ada orang Kristen kesulitan, dia bantu. Aku pernah ditolong oleh pendeta. Makanya kalau kita baik kepada orang di sekitar kita, itu semua punya dampak. Kita bisa menyelamatkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat. Jangan sampai kita jadi orang Kristen jahat, pelit. Waduh, sampai akhirnya berkata, itu sialan tuh orang Kristen tuh. Lah bisa maki-maki Tuhan Yesus juga. Jangan sampai saudara. Eksklusif kita bukan pada pernyataan keselamatan hanya dalam Kristus. Memang ini eksklusif untuk semua orang. Eksklusif kita adalah umat pilihan yang menerima Roh Kudus, yang mengerti Injil, tetapi harus merespon pengharapan Allah supaya perilaku kita agung lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi atau lebih dari tokoh-tokoh agama lain. Nah ini eksklusifnya saudaraku ya. Oke, nangkep nggak ya? Oke, makin jelas ya, warna kita itu makin jelas. Saya dulu terus terang bicara begini kurang berani. Nah, saya bisa diomeli banyak orang. Wah Pak Eras itu mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada. Di luar Kristen ada, tapi menjadi anggota masyarakat.
kalau kita harus eksklusif dalam persekutuan dengan Allah untuk menjadi orang saleh yang dimuliakan bersama Yesus. Maka menjadi Kristen yang eksklusif itu tidak mudah. Berkelakuan baik dulu. Ini kelas orang Yahudi. Memiliki kesediaan melakukan hukum, bukan demi hukum itu, tapi demi Allah yang memberi hukum, iman Abraham. Bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dalam hal ini masih di taraf hukum. Lalu masuk dalam hidup kekristenan. Yang semua nyanyikan ini. Hidup Kristennya begini. Punya pikiran, perasaan seperti Allah. Tapi harus baik dulu secara hukum. Bersedia melakukan apa yang Allah kehendaki, baru ini. Pada akhirnya setelah 40 tahun lebih saya melayani ladang Tuhan. Dari seorang pengerja, wakil gembala, menjadi gembala gereja kecil, sekarang dianggap punya gereja besar. Dari pendeta menjadi pengurus wilayah, pengurus daerah, pernah bagian dari sinode, ya, menjadi ketua STT, lalu ketua dari organisasi Kristen lain. Akhirnya sampai titik aku hanya mau berkenan. Kesibukanku yang begitu banyak sering tanpa sadar membutakan mataku untuk mengenal diriku dengan benar. Jabatan yang kumiliki, gelar yang ada di pundakku membuat aku lupa mendengar suara Tuhan. Akhirnya aku memilih bagaimana hidup untuk berkenan kepada Tuhan saja. Benar saudaraku, eksklusif kita bukan pada doktrin bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena memang Kristus itu mati untuk semua orang. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Tetapi ada orang-orang yang menjadi anggota masyarakat jika mereka melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Kalau kita, ketika Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kita orang-orang yang sampai kepada Bapa. Ini kalau sampai kepada Bapa itu eksklusif di situ. Engkau tinggal dalam aku tinggal di dalam engkau dalam aku dalam aku dalam engkau Bapa, dan mereka di dalam kita. Itu eksklusif. Eksklusifnya di situ. Makanya kepada orang-orang yang mau memiliki eksklusivitas hidup dalam iman, you must be perfect as just your Father. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, respon inilah yang harus kita lakukan. Ada orang berkata, jangan sombong, kita ini bisa layak karena dilayakkan. Oh amin. Yesus ini yang melayakkan kita menjadi anak-anak Bapa secara de jure. Secara de facto belum, maka kita harus berjuang. Makanya kalau orang-orang percaya yang benar itu sudah tidak boleh punya keinginan apa-apa. Orang-orang Kristen yang benar, yang memang diproyeksikan untuk menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga, ini orang-orang yang memang hidupnya hanya untuk diproses menjadi sempurna seperti Yesus. Tidak boleh punya keinginan apapun kecuali hanya menyenangkan hati Allah. Mana dulu kita mau percaya begitu, mana mau kita lakukan. Nah, kita manusia bolehlah punya hobi, punya keinginan dan kesenangan yang lain. Padahal jelas Alkitab berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah.
Termasuk saya menjadi pendeta juga masih kotor, ya, distract oleh banyak atau beberapa keinginan kesenangan dan tidak mematikan total daging kita. Nah, sekarang kita sudah mengerti ini, apalagi setelah saya diasingkan 15 hari, udah selesai. Saya tulus mengajak saudara bertobat. Saya bukan orang baik. Mungkin, bukan tidak mungkin, karakter dasar saya lebih buruk dari sebagian saudara. Lebih jahat. Tetapi saya tahu kapan saya salah, kapan saya berhenti berbuat dosa, kapan saya harus bertobat. Dan sekarang saya mau mengikut Yesus, rela kehilangan apapun. Bukan mau promosi diri, saya hebat lebih suci dari orang lain. Saya bertobat dan sedang bertobat dan selalu mau bertobat. Kita mau berprestasi di kekekalan, menjadi anak kesukaan Bapa. Dan ini tidak akan kita sesali. Ayo kita melangkah. Tidak akan mengganggu aktivitas rumah tangga, keluarga, bisnis, studi, kerja saudara. Tidak akan mengganggu. Ayo kita mengarahkan diri ke sana. Saya mengajak saudara doa pagi setiap jam 5 melalui Truth ID dan webinar. Kalau saudara mau webinar, saudara bisa melihat passcode-nya, ya, ID-nya. Besok hari Kamis, ya, pada hari Kamis tanggal 16 September jam 6 Batak Bermazmur yang beberapa bulan belakangan ini tidak ada karena saya sakit. Ini diadakan hari Kamis minggu ini. Hadirlah saudaraku. Dan kebaktian yang lain saudara bisa lihat, ya. Dan terutama saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti setiap acara yang disediakan oleh Truth ID yang itu akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya ingatkan kepada saudara, mari kita semua klik tombol subscribe, karena dengan Anda subscribe akan membantu konten Truth ID ini terus naik ke atas dan memberikan peluang kita melanjutkan dan menyebarkan kebenaran Injil sampai ke ujung bumi, ya. Oke.